Fakta berikutnya, dirahasiakan sampai meninggal. Ayah Marjoni tak tahu anaknya ditangkap polisi ketiga kalinya. Apakah Penangkapan kedua, ayahnya mengikuti persidangan. Ya. Ketika penangkapan ketiga, itu sebenarnya ayahanda tahu? Jadi atau... penangkapan ketiga itu memang bapaknya itu kan udah di rumah sakit ya. Udah kondisinya udah 50% udah menurun. Jadi ya keluarga sepakat lah supaya ini jangan diberitahu. Merahasiakan. Jadi makin drop. Ya, ya. Kan gitu. Tapi sempat bertanya nggak pada saat itu kan mungkin tingkat kesadarannya masih baik gitu, sempat. Oh iya, Ya. dia sering bertanya bapaknya ke saudara-saudaranya kan. Dia pertama bertanya dulu, kenapa kok saya tidak boleh nonton TV? oh semua akses informasi Ya, ditutup. handphone tidak boleh, handphonenya diambil. Iya, iya, iya. Nah dia bertanya kenapa? Ya karena kan bilang dokter bapak sakit, Biar nggak boleh, istirahat. nggak boleh nonton TV, tidak boleh nengok handphone. Nah itu alasannya. Nah dia selalu nanya Amar, karena Amar ini kan begitu keluar ya kan dia tinggal sama bapaknya. Karena kan rumah yang ditempati dia sama Iris kan udah disewakan ke pihak lain. Iya. Tentu dia pulang nggak ada kemana dia menuju ya. Akhirnya dia pergi ke tempat bapaknya dan ya dia menyadari juga karena sakit bapaknya kan karena dia tertangkap ketiga itu. Oke, jadi bapaknya sampai akhir hayat tidak mengetahui kondisi Tidak. Amar Joni terkini. Ya selalu dibilangin kalau ditanya Amar di mana? Oh, Amar sekarang lagi latihan tinju. Di Surabaya. Oh, sedang beraktivitas saja tidak bisa menemui. Jadi tapi kan dia bisa menelpon kan. Ya. Jadi kan kalau saya berkunjung ke Dikasih sana, kesempatan. ya saya kasih telepon dia ke bapaknya seolah-olah. Jadi bapak gimana katanya pakai nomor saya. Oh saya, nah kapan Mar ke tempat bapak? Oh kan Amar lagi sibuk latihan untuk persiapan. Tujuannya pokoknya bapaknya jangan terlalu Sampai banyak tahu. lama pikirannya ya. Iya, betul. Oke, kita akan ada infografis berikutnya. Ini dia. Fakta berikutnya, Amar digugat cerai saat dalam sel. Iris Bella datang langsung ke lapas, namun Amar menolak diceraikan. Ya. Nah ini saya luruskan dulu. Ya. Ceritanya Amar bukan begitu. Jadi waktu Amar direhab di Lido, waktu yang kena yang kedua itu, kan ada 2 kali Iris berkunjung. Nah di berkunjung itu dia minta untuk bercerai. Dari pas penangkapan kedua pun. Yang kedua. Oke. Ketika Tapi- di Lido, tapi Dan Amar berarti Amar menemui. tidak ada respon ya, nanti aja kita bicarakan Oke. setelah kita keluar. Bagaimana akhirnya keluar, akhirnya masuk lagi, gugatan cerai terus berlanjut. Nah sebenarnya kan waktu itu kan gini, bapaknya itu kan sama Amarnya itu kan datang ke Bandung, ke tempat saya. Nah bercerita karena bapak ini kan sakit ya. Nah cerita karena saya sama bapak itu kan kawan akrab, walaupun beliau lebih tua. Jadi saya ini curiga ini sakit saya ini kok dibilang dokter kanker katanya. Loh, terus gimana? Udah itu kan kakak. Ya kalau ini kan saya kenal profesor, yang dokter yang udah senior, yang banyak orang luar negeri juga berobat di situ. Gue bilang, coba aja kita cek dulu. Gue bilang, jangan-jangan salah medis karena kan waktu dia dirawat di MMC itu sekali suntik aja 100 juta. Tapi artinya bahwa pada saat itu sebenarnya berarti ayahanda dari Amar ini sudah mengetahui juga akan ada perceraian atau apa, itu sudah tahu belum ketika datang kalau ke itu berkunjung? gini, ya waktu itu kan cerita Amarnya ke saya, Om kayaknya saya tengok podcastnya Robert Lee ya, Dokter Robert Lee. Richard Lee. Saya tanggal 16 ini rencananya mau digugat Om katanya. Digugat perceraian, ya itu di bapaknya. Nah bapaknya ngomong, ya itu kan terserah kamu Mar. Ya kalau dipertahankan cari yang baik. Ya kalau nggak jodoh lagi ya gimana itu. Nah, Bapak juga kan menjadi kuasa hukum di kasus perceraian ini. Ya. Bagaimana Pak, katanya tanggal 1 Februari menjadi salah satu keputusan cerai atau tidaknya Pak? Sudah sampai mana ini berarti perkembangannya? Ya perkembangan ini kan kita hari Kamis ini kesimpulan dari pembuktian nanti tanggal hari Kamis 1, ini? Ya Kamis, tapi kan enggak, kan ekor dia, jadi sidangnya enggak tatap muka. Artinya Amar sudah ikhlas dengan kondisi yang sekarang terjadi ini atau gimana Pak? Ya Menerima?
Saya kan semalam datang ya, jenguk Amar. Saya tanyakan gimana, ini kita mau keputusan nanti 1 Februari. Nah, dia bilang gimana ya Om katanya. Ya mungkin dari wajahnya dan kesannya, ya mau gimana lagi katanya. Nanti kita tinggal menunggu saja bagaimana 1 Februari jadi bersih atau tidak. Mudah-mudahan Amar Joni bisa kuat menjalani ini semuanya. Ya, proses hukum maupun nanti proses perceraiannya. Dan Bapak John juga bisa membantu untuk permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh Amar Joni. Oke. Seperti yang kita akan kedatangan ini. Nah, selain Pak John kita juga kedatangan pengacara handal papan atas dengan bayaran termahal yang sudah menangani ribuan kasus. Oke. Silakan masuk. Wow. Oke. Mana pengacaranya mana? Sorry, yang saya tahu 3 kok jadi 5 ya. Oke. Saya juga asisten loh, asisten pengacara loh. Wanita-wanita cantik ini akan diaudisi untuk menjadi asisten pribadi pengacara yang akan hadir. Siapa pengacaranya? Sesaat lagi tetap di MMP.